Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah dosa yang paling besar?" Rasulullah menjawab, "Manakala engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan, sementara Dialah yang telah menciptakanmu." Kemudian Abdullah bin Mas'ud kembali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kemudian dosa apa lagi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Dosa berikutnya yang terbesar adalah engkau membunuh anakmu sendiri gara-gara engkau takut anakmu akan makan bersamamu. Gara-gara engkau khawatir anakmu akan mengambil jatah rizkimu. Kemudian dosa apa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dosa berikutnya yang paling keji dan paling besar adalah engkau berzina dengan istri tetanggamu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Perhatikan, dosa pertama yang terbesar adalah dosa kesyirikan. Menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan bagi Allah dalam peribadatan. Manakala seseorang beribadah kepada Allah, namun di saat yang sama dia juga mempersembahkan ibadahnya atau sebagian ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dia melakukan sholat, dia melakukan puasa, namun pada sebagian bentuk ibadah, misalkan dia berkurban, menyembelih kurban, kemudian dia persembahkan kepada selain Allah, entah kepada dukun, entah kepada jin, dengan keyakinan-keyakinan yang batil, dengan keyakinan untuk mendapatkan penglarisan, untuk mendapatkan panen yang melimpah. Menyembelih kurban adalah bentuk ibadah. Ibadah hanya hak Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Manakala seseorang menyelewengkan sebagian kecil ibadah, apa saja itu, maka disitulah seseorang jatuh kepada kesyirikan. Ini adalah dosa yang terbesar. Kemudian dosa terbesar yang kedua adalah membunuh anak sendiri gara-gara takut kekurangan rizki. Perhatikan, khususnya kita yang masih memiliki naluri yang lurus, naluri yang di atas fitrah. Kita yang masih memandang etika dan moral, tentunya kita tidak akan sanggup. Kita tidak akan sanggup mendengar ada seorang bapak membunuh anaknya gara-gara takut kekurangan rizki. Ini sebuah tindakan yang tidak beradab. Dan naluri kita sangat membenci perbuatan tersebut dan sangat membenci pelakunya. Ketahuilah bahwasanya kesyirikan kepada Allah lebih dahsyat, lebih besar, lebih keji dari dosa pembunuhan yang dilakukan oleh seorang bapak kepada anaknya. Kemudian dosa besar yang ketiga adalah berzina dengan istri tetangga. Kita mungkin tidak sanggup mendengar, tidak sanggup menerima ada seseorang yang tega menyetubuhi berzina dengan istri tetangganya. Ini adalah perbuatan yang sangat keji, yang sangat tidak bermoral. Maka catatlah, camkanlah bahwasanya perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah dalam ibadah, itu lebih keji, lebih bejat, dan lebih tidak bermoral daripada seseorang yang berzina dengan istri tetangganya. Jika ini kita camkan, maka hati kita akan kembali kepada fitrahnya. Hati kita akan marah. Marah karena Allah. Hati kita tidak boleh tentram manakala ada makhluk Allah, manusia yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia adalah anggota keluarga kita. Maka kita wajib menegakkan nasihat karena Allah Subhanahu wa taala, membimbing segenap keluarga kita, anak-anak kita dan keturunan kita untuk hanya mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan mempersembahkan segenap ibadah lahir dan batin hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku dan sesembelihan kurbanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, karena Allah Rabbul Alamin.